Dia ngomong kalau bapak nafsu gimana? Lu lebih suka lama atau sebentar? Ih, kamu foto seksi banget sih. Dadanya sampai mencuat. Megang BH belakang ini loh, kayak dia giniin gitu. Pacaran sama pacar-pacar lu sejauh mana sih? Enggak yang mau kondo. Oh ya, mau kondo tuh apa? Misalnya kayak lagi di tempat rame ya, dicolek pantatnya gitu. Dia kayak megang belakang tapi megang BH gitu. Hai sahabat Yes I Can dimanapun Anda berada, tentunya semoga kalian semua sehat dan jangan lupa bahagia. Kembali lagi bersama gua host yang paling ganteng, yang paling kece se-Jabodetabek. Hai. Masak soto biar mateng, masak kayak campur ayam. Hostnya emang ganteng, mirip banget Boy William. Oke sahabat Yes I Can, kali ini Doli Pret nggak sendirian. Tentunya ada bintang tamu yang wow, waduh, wow, super cantik. Dan ini adalah bintang tamu yang dicari-cari para lelaki. Lelakinya seperti apa? Pasti lelaki-lelaki yang mata keranjang. Mau tahu siapa? Ini dia orangnya. Anastasia Kosasi. Apa kabar Kak? Baik. Nih saya manggilnya kakak, kamu atau sayang nih? Kakak boleh. Oh kakak boleh. Tapi jujur ya, maaf nih ya. Kenapa gue baru lihat kakak di sini nih? Kok gue udah sayang ya sama lu ya? Jangan-jangan nama kakak ini bukan Anastasia Kosasi, tapi Anastasia Kekasih. Widih. Oke, biar lebih enak kita lu gua aja ya. Oke, boleh. Apa kabar ya? Baik. Baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Ternyata aslinya putih banget ya. Oh, masa sih? Iya, Kayak biasa bening aja loh. deh. Putih bersih kayak tembok rumah orang kaya loh. Oh ya, gue dengar-dengar nih kayak dari tim survei Yes I Can. Emang bener ya, lu ini punya tato ya? Punya, baru? punya. Tato baru? Ada berapa tato kalau? 3 sih. 3. 3. Nah dari tato lu yang 3 itu ada nggak yang berkesan dari tatonya itu? Berkesan sih enggak, cuman berkesannya tuh mungkin karena sakit kali ya. Kok karena sakit sih? Sakit kayak yang di samping perut sini tuh sakit banget sih. Oh. Cuman ternyata tato tuh nggak sesakit yang gue kira gitu loh. Gue kira tuh tato sakitnya tuh yang kayak sakit banget. Soalnya kan orang-orang sering bilang kan sakit banget. Tapi nggak tahu sih, mungkin karena tatonya nggak gede yang kayak gambar-gambar ribet gitu. Cuman lumayan sakit sih, tapi masih bisa ditahan untungnya. Masih bisa tahan. Kalau tato lu tuh di mana aja kalau boleh tahu? Ada di ankle. Di ankle. Di samping perut sama di punggung sih. Itu. Dari tato itu yang berkesan di mana tuh? Yang artinya, ada arti nggak dari tato? Ada. Apa tuh? Ada gak ya? Ada dong, ada. Contoh di mana? Kalau yang di punggung itu artinya kurang lebih ya. Kurang lebih kan panjang tuh. Kurang lebih love yourself gitu sih. Oh, artinya love yourself tuh apa? Love yourself tuh kayak kita harus mencintai diri kita sendiri gitu. Terus kalau yang di perut itu angka. Angkanya tuh 656. 656 tuh kayak angka keberuntungan gitu sih sebenarnya. Oh, 656. Iya, kayak artinya tuh all is well. Terus kayak you will always deserve more than what you deserve. Jadi kayak angka itu tuh ngegambarin kayak gue tuh bakal selalu deserve yang more than what I deserve gitu. Ini ngomong-ngomong dari angka itu boleh nggak pulang dari sini gue pasang togel? karena angkanya angka keberuntungan loh. Boleh. Kak, lu kan gue lihat nih kan dikenal sebagai apa ya, selebgram ya. Selebgram pemersatu bangsa. Oh iya. Sebenarnya pemersatu bangsa itu apa sih kalau menurut lu? Jujur tuh nggak tahu sih siapa sih yang bikin julukan kayak gitu, nggak tahu sih. Asal mulanya tuh dari mana nggak tahu sih. Ya gak sih? Dan artinya juga masih ambigu banget, kayak pemersatu bangsa tuh apa? Konteksnya apa gitu. Ya gak sih? Benar-benar. Tapi lu gak risih dengan sebutan itu? Kalau dibilang risih sih bukan yang risih gimana-gimana sih, cuman kayak lebih ke apaan sih kok jadi dijulukin kayak gitu gitu. Cuman ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa ya. Sebenarnya sih kalau pemersatu bangsa ini kan banyak banget kayak artis-artis, kayak kemarin kita undang Dinar Candy, dia juga termasuk perempuan pemersatu bangsa gitu. Emang nggak suka gitu dibandingin dijajarin dengan artis-artis top gitu kan, udah banyak tuh kayak ada Tante Erin kayak gitu. Emang nggak suka Kak?
Bukan yang nggak suka sih, maksudnya biasa-biasa aja. Cuman maksudnya bingung aja nih pemersatu bangsa tuh artinya apa gitu. Oke. Ya kan ya bingung Bener, bingung kan bener, ya, bener. karena nggak ada arti yang jelas gitu. Itu kan kayaknya itu yang buat netizen sendiri gak sih? Netizen, bener Mm-mm. netizen sendiri. Ya. Nah, gue juga kan sampai sekarang nih jujur ya, gue tuh ngikutin lu dia di Instagram. Mm-mm. Follower lu tuh banyak banget, hampir 2 juta ya, 1,6 juta kan. Iya. Pasti lu belum follow gue kan? Nggak Fallback tahu belum deh. kan? Nah, gue tuh follow lu tapi lu belum di fallback. Oh belum, astaga. Ya udah. Ntar fallback ya. Oke. Janji kan nih? Janji. Nah, di Instagram lu udah banyak nih, hampir 2 juta. Hmm. Ada gak sih yang cowok-cowok tuh sering nge-DM lu yang nakal kayak gitu? Banyak banget sih. Banyak kayak tiap hari ada aja sih. Ada aja tiap hari. Ada aja tiap hari. Dan kayak kalau story, walaupun misalnya story nggak kelihatan muka, nggak kelihatan badan tuh ada aja yang reply-nya yang jorok. Nge-DM kayak maaf ya, kayak ngirim-ngirim gambar apa atau Oh ngajakin apa. iya benar. Kayak Ada. gitu, iya banyak. Banyak yang kayak ngirim gambar. Terus lu risih nggak kayak gitu? Nggak terlalu ditanggepin sih, tapi kalau misalnya ditanya risih ya pasti risih sih. Pasti Cuman risih kayak ya udahlah, kayak mau gimana juga. Kan emang itu konsekuensinya kalau main sosmed kan. Jadi kayak ya udahlah paling diemin aja. Cuman nggak dibaca sih paling. Nggak dibaca. Nggak dibaca. Tapi ada nggak kayak maaf nih, ada orang kadang kan yang bisa dibilang om-om gitu, kayak ngajakin ngedate dengan dibayar uang. Ada nggak kayak gitu? Oh ada juga, ada aja. Tapi lu tolak. Ya tolak lah. Kan lumayan dapat uang. Kan nggak BU. Oh nggak BU. Kalau BU berarti? Kalau BU juga nggak bakal BU lah. Oh nggak bakal BU. Iya nggak bakal BU lah. Maksudnya kayak masih punya orang tua, masih berkecukupan, terus tanggung jawabnya juga belum banyak. Ngapain kayak sampai harus ngedate sama om-om terus demi dapat duit, kan nggak BU juga. Jadi kayak nggak penting aja sih. Jadi nggak memanfaatkan dengan body yang Oh ini enggak. seperti Karena itu. karena kayak kan udah punya uang sendiri juga kayak dari kerja gitu kan. Terus maksudnya masih punya orang tua juga yang kita kalau mau minta duit ke orang tua masih bisa sebenarnya. Jadi kayak buat apa gitu sampai misalnya harus sama om-om terus dapet duit, kan nggak butuh banget. Nah juga. itu kan orang lain nih, lu nggak kenal. Sekarang kan gua malu udah kenal nih. Kalau gua nge-DM, lu ladenin nggak? Nge-DM apa dulu? Nge-DM nakal. Nge-DM nakal? Enggak lah. Hah? Enggak lah. Ya nakal apa dulu, kan belum tentu nakal yang seperti Ya apa. pokoknya mau DM apa aja yang gak diladenin lah, kecuali bersangkutan sama kerjaan. Oke gitu, profesional. Profesional aja ya. Ya kan bisa aja gua ngajak profesional lu kan, kayak contohnya DM nakal, Natasha ikut gue yuk, kita nyolong mangga di komplek orang, nyolong sandal di rumah orang. Enggak kan dong, bisa. ntar digebukin ya. Iya. Jangan. Oh ya, kembali ke tato nih. Tato lu tuh pernah gak sih lu nganggap ada orang kadang nih ngejat kita nih kan, kita, wah orang tatoan nih dibilang nakal, kriminal. Maaf ya, kadang ada orang seperti itu. Nah lu gimana tanggapan orang seperti itu? Sebenarnya itu terserah mereka sih, terserah pandangan mereka ke orang-orang bertato aja. Tapi kalau menurut aku pribadi, tato ya, kalau menurut aku sih tato ya cuman kayak badan lu digambar terus ada artinya, ya itu kan kayak art aja gak sih? Seni ya? Iya, enggak yang kayak kalau tatoan berarti lu nakal, tatoan berarti apa? Enggak sih. Tapi kalau misalnya orang mau mikir kayak gitu ya terserah mereka sih. Lu mau nambah lagi gak kira-kira? Sekarang enggak sih. Nambah dong, ntar gue bayarin deh. Ini tanggal berapa? Gimana kalau tato lu sekarang gue yang bayarin tanggal jadian kita di hari ini? Gua nggak apa-apa deh jadi yang kedua, yang kelima, ke-10 nggak apa-apa. Tipikal cowok lu seperti ya? Lu udah punya cowok belum sih sebenarnya? Udah. Serius? Udah Berapa tahun sama cowok lu? 1 tahunan. 1 tahun berarti itu masuk orang setia ya? Iyalah. Pokoknya tiap pacaran tuh emang selalu langgeng gitu. Lu milih cowok itu ada gak sih kriteria seperti apa gitu? Ada lah. Pasti kita semua punya kriteria gak sih? Nah, gue mau tahu nih seperti apa. Sebenarnya kalau kriteria yang pasti harus nyambung. Nyambung. Ya pokoknya yang standar-standar gak usah disebutin lah ya. Kan itu siap. semua orang pasti sama, maunya yang baik bla bla bla. Bener. Tapi aku suka banget sama cowok yang lebih pintar dari aku gitu. Berarti gue juga dong. Gue lebih pintar gak sih menurut lu? Gak tau kan, kita belum ngobrol panjang. Iya. Mudah-mudahan kita baru kenal nanti bisa ke hati ya. Iya. Terus aku suka cowok yang lebih pintar dari aku, yang kayak kalau misalnya aku ngobrol sama dia, aku jadi tahu banyak hal gitu. Kayak
dia lebih pintar dari aku kan, berarti dia yang ngajarin aku dong. Kayak Benar. misalnya dia ngomongin apa yang akunya tadi nggak tahu jadi tahu gara-gara dia. Aku seneng banget, kayak maksudnya aku tertarik banget sama orang kayak gitu. Tapi dengan usia ngaruh nggak? Apa dia lebih berondong atau lebih tua? Oh, gimana ya? Menurut pengalaman aku ya, kalau yang lebih muda ya pasti lebih nggak dewasa. Ah, Menurut pengalaman aku. ah, Jadi kayak aku lebih milih yang lebih tua aja sih. lebih tua. Nah, tapi ada juga yang lebih muda yang lebih dewasa. Cuman kayaknya nggak semuanya gitu. Nggak semua. Karena kan ada yang bilang juga kan kalau misalnya cewek tuh lebih cepet dewasa daripada cowok. Benar. Iya kan? Benar. Makanya jadi menurut aku itu sih. Berarti lebih tua ya. Ya, lebih Umur berapa tua. sekarang kalau mau tahu? 20. Serius? Iya. Kok tinggi banget sih? Masa sih kayak biasa aja deh. Emang tinggi berapa sih tinggi kamu? 163. Umur gua hampir 30, 158. Lu kalau lu ngaruh nggak kalau cowok lebih tinggi atau lebih pendek? Lu Oh. sukanya? Enggak sih. Sukanya yang pinter pokoknya, yang kayak wawasannya luas gitu. Tapi nggak Kayak ngaruh. mau pendek, mau tinggi, bodo amat dah. Oh nggak ngaruh. Enggak sih. Ya udah gua doain mudah-mudahan lu putus ya sama cowok lu ya. Jangan. Jadi kayak kalau fisik bonus sih sebenarnya. Fisik bonus. Cuman kayak kalau orang udah pinter terus wawasannya luas, terus kayak diajak ngobrol, tahu, nyambung gitu. Kayaknya seneng banget gitu liatnya. Kalau cowok lu suka nggak sih gimana? Apa dia harus kaya? Secara lu kan orangnya kan Iya, iya, wow iya. banget lah. Terlepas dari yang kayak pinter terus nyambung diajak ngobrol, karena aku kan suka ngobrol ya orangnya ya. Kalau kaya atau enggak sebenarnya enggak harus yang kaya tajir melintir juga sih. Heeh. Ngerti gak sih? Ngerti. Lebih ke ya dia yang penting dia bisa mencukupi dirinya sendiri, enggak ngeretin aku gitu loh. Oke. Jadi kayak enggak yang mau kondo. Oh ya mau kondo tuh apa? Modal kontol doang. Kayak orang bilang kan. Iya. Pokoknya jangan di ini ya, jangan di sini. Jangan Sensor ya. Enggak. Di take down. Maksudnya jangan yang mau kondo lah. Jangan mau kondo. Ya maksudnya siapa cewek yang mau cowok mau kondo kan nggak ada kan. Maksudnya ya kalau misalnya dia pun nggak tajir, ya yang penting dia bisa mencukupi kebutuhan dia sendiri aja. Jadi kayak nggak usah minta-minta ke aku gitu. Oke, berarti buat Dan rajin kerja lah. bener rajin kerja. Karena orang kalau rajin kerja kan pasti rezekinya ada aja dong. Ada aja. Karena setiap laki melangkah tuh kakinya kemanapun pasti ada rezeki. Iya benar. Jadi Nah, itu sih. Kalau lu ada nggak mantan, berapa mantan? Mantan yang serius paling cuma satu ya. Satu doang. Yang serius. Yang sekarang ini? Yang sekarang kan pacaran. Oh pacaran. Sebelumnya. Oh sebelumnya. Yang sekarang berarti diseriusin nih? Diseriusin juga. Maksudnya kalau pacaran emang serius kalau sekarang. Karena kan kalau nggak serius ngapain pacaran, mending Bener. nggak usah pacaran ya. Tapi dari cowok-cowok lu yang udah lewat nih, lu lebih suka sama cowok yang langsung ditomprok apa langsung disusuin sih benernya? Dengan body lu seperti ini kan. Ada Maksudnya? kadang orang, maaf nih, ada orang nih, wah Natasha memanfaatkan dengan tubuh dulu seksi gitu. Kadang ada gak sih cowok kayak gitu yang mau, maaf ya, cuman mau nikmatin doang gitu. Oh, ya ada lah pasti. Ada. Ada aja. Tapi lu udah ngebaca ya, lebih baik udahlah putus lah gitu ya. Oh enggak lah, kalau udah kebaca lah dari awal. Kalau misalnya kayak gitu ngapain deket-deket? Oh iya. Kayak mereka kalau tinggal- misalnya dia udah gerak-geriknya emang kelihatan cuman mau enaknya doang ya jauhin lah. Maksudnya nggak ladenin. Karena aku nggak se-open itu sama orang. Kayak maksudnya kalau misalnya aku mau pacaran sama orang, itu tuh aku banyak hal-hal yang aku pertimbangkan. Jadi nggak kayak misalnya dia orangnya baik, romantis, terus aku langsung kemakan omongan manis dia langsung pacaran, nggak. Oh gitu. Jadi kayak aku telaah dulu nih cowok tuh maunya apa sih. Maksudnya dia serius gak? Kalau nggak serius ngapain? Nggak mau gua gitu. Nah, lu kan udah punya pacar nih. Kadang kan lu bilang tadi banyak yang nge-DM aneh-aneh orang nge-DM, Iya. kan yang nggak jelas nakal-nakal. Nah, cowok lu gimana tuh tanggapannya? Dia udah tahu sih, maksudnya dia tahu lah ya kalau misalnya orang yang kayak kerjanya di Instagram, apalagi cewek, pasti kan banyak kan yang DM nakal gitu. Ya dia sih nggak gimana-gimana sih, cuman dia kayak misalnya aku lagi kesel nih kayak anjing ngeselin banget nih orang, kayak dia so tahu banget gitu. Iya. Ntar dia kayak paling kayak ya udah biarin aja nggak usah ladenin. Oh enggak, Gitu. oh berarti lebih dewasa ya nanggepinnya. Iya, ya? iya. Terus kayak aku juga mikir kayak emang itu kayak something that you cannot control gitu loh. Kayak emang gak bisa dikontrol gak sih?
emang aku nggak bisa kontrol hal itu kalau misalnya mereka mau DM apa-apa. Jadi kayak ya udahlah, paling aku prefernya ya dari diri sendiri, nggak usah terlalu diambil pusing gitu sih. Nih kalau mau tahu nih, tadi kan Anastasia tinggal di mana sih? Di dekat Alam Sutra. Alam Sutra, Tangerang ya? Ya dekat Tangerang. Lu tau nggak di Tangerang itu ada menara tinggi 5 Tahu meter? tahu. Itu emas. Itu dari emas emang. Dari emas. Lu tau nggak? Tahu menaranya, tapi nggak tahu dari emas. Oh yaudah, itu lu nggak boleh tahu. Yang lu harus tahu betapa gue cintai lu di saat ini. Widih, berat. Berat ulah. Lu kalau buat cowok, lu tipikal suka cowok yang lucu gak sih? Suka lah. Suka lucu. Suka. Jadi suka cowok yang lucu, pinter. Kalau kriteria yang spesifik itu sih, lucu, pinter. Iya. Terus kalau misalnya dari fisik, sebenarnya fisik nggak ada sih. Ya benar. Fisik kayak kalau emang kita udah tertarik sama orang, kayak misalnya dia orangnya lucu, pinter, jadi kelihatannya menarik gitu gak sih? Benar. Karena orang ganteng itu kalahnya sama Ya, lucu. Benar. Iya. Karena kayak kalau orang ganteng nih, tapi ngebosenin gitu ya. Jadi kayak, aduh males lah gue sama dia gitu. Iya. Jadi Tapi akhirnya nyari yang kalah juga lu. Orang lucu kalahnya sama berduit. Lu sekarang lu pilih mana? Orangnya jelek, kaya. Terus ganteng, lucu, cuman nggak miskin. Miskin banget. Miskin banget, ganteng, tapi lucu. Pinter gak? Kalau lucu doang gak bisa kerja dong dia. Pinter. Terus lucu, kaya banget. Denger gak? Nih, pinter. Terus kaya, tapi jelek banget tuh. Lu lebih suka mana? Dibanding orang jelek banget tapi kaya. Ya pinter kaya lah. Nah kan gak ada pilihannya dari gua. Tadi ya pinter pertama tuh. Ya. Terus lucu tapi miskin banget. Apa lu milih jelek banget, terus lucu, terus kaya? Jelek, lucu, kaya. Pinter juga pasti dia. Berarti tetap duit lagi ya, ujung-ujungnya duit ya. Ya, iya. Enggak money oriented sih, cuman ya kalau itu kan beda beti. Bener. Lu tau gak sih bedanya dispenser sama lu? Apa? Kalau dispenser itu bisa merubah air dingin menjadi air hangat. Tapi kalau lu bisa merubah air mata menjadi air kebahagiaan. Jangan digombalin mulu. Bang Dio, kali-kali yang begini ngundang ya, cakep, yang seksi, bener gak? Kan jadi semangat gue juga kan, gak boring liat ya kan. Iya, dikontrol nih mata. Aduh, usia 21 tahun ya? 20 tahun. 20 tahun? Tahun depan baru 21. Oke, mau kado apa dari aku ntar? Serius, kamu suka soto mie Bogor gak? Suka. Nanti aku bawain ya. Aku salah satu pengusaha ya loh. Oh sumpah. Dulu aku pengusaha soto mie Bogor. Awal karir aku tuh di pinggir jalan. Tapi alhamdulillah maju, sekarang ada di tengah jalan. Oh, ada di apa? Ada di tengah jalan. Jangan dong ketabrak. Iya, ketabrak. Nanti kapan-kapan kita makan bareng ya di soto aku ya. Pokoknya gratis. Gratis semua. All you can eat. Iya, all you can eat. Ajak keluarga kamu, sekarang kita besanan ya. Masuk terus ya. Oh ya, gue tuh selalu ngeliat di postingan lu kan. Terus kayak lu kan dikenal sebagai awal karir lu ya, dikenal sebagai gamers e-sport ya kan. Tapi gue lihat kok lu jarang banget update, terus jarang banget kayak posting gamers e-sport. Itu kenapa sih? Sebenarnya bukan jarang posting sih, tapi aku kan kerja di salah satu tim e-sport tuh sebagai talent. Jadi aku tuh kebanyakan tuh ngonten buat platform mereka. Kayak misalnya aku ngonten nih ke studio mereka, tapi mereka yang ngepost di YouTube mereka, mereka yang ngepost di TikTok mereka. Aku nggak ngepost. Oh nggak, kamu nggak ngepost, tapi dianya ngepost. Iya, dianya ngepost. Terus kayak paling kalau misalnya ada mereka lagi turnamen gitu, aku dateng nyemangatin kayak gitu sih. Tapi aku emang nggak terlalu sering ngepost di feed. Sebagai host gitu? Iya, sebagai host. Terus sekarang juga ditawarin nge-caster. Nge-caster tuh kayak apa sih, kayak komentator tapi main game Mobile Legends gitu. Oh, komentator. Iya. Tapi sekarang masih main dong? Masih main. Masih main online berarti ya? Online. Lu tahu gak sih Tetris, tau gak mainan dulu Tetris, Tamagotchi? Tahu Tamagotchi? Berarti kita sama-sama orang susah dulu ya. Karena orang susah tuh mainan itu ada kan? Iya kayaknya. Iya kan? Kalau orang kaya mainannya beda ya? Iya beda, mainan tuh ke Tim John ya. Itu termasuk gak sih Tetris, Tamagotchi, game e-sport? Kayaknya sih ya mungkin bisa-bisa aja kalau mau dibikin divisinya. Cuman kan gak mungkin ya orang nontonin orang main Tetris. Kayak gak seru banget gitu. Bener-bener.
Nah, ini kan eh lu kan di Kak Natasha ya. Lu kan dikenal sebagai seleb game esport ya. Kayak banyak banget teman-teman lu tuh kayak seleb udah jadi main di film, main di series. Nah, lu sendiri ada nggak sih kepengen ikut teman-teman lu yang lain? Sebenarnya nggak pengen. Kalau sekarang sih belum tertarik masuk dunia acting ya, karena kayak aku nggak bisa acting. Nggak bisa acting. Nggak bisa acting kayak. Tapi pernah nggak dalam berapa adegan gitu, berapa scene, 2 scene? Oh, ada. Paling tapi nggak pernah main film, tapi paling kayak sketsa komedi, terus kayak iklan, terus kayak film-film pendek, iklan-iklan pendek yang kayak film pendek gitu. Tapi nggak pernah yang kayak series atau film khusus film gitu, nggak pernah. Tapi kira-kira ada tawaran nggak? Tawaran sih ada. Terus lu terima? Enggak waktu itu. Karena pertama budgetnya kurang sih. Terus kayak karena males. budget bukan karena nggak bisa acting. Berarti Nggak, ketawa. karena budgetnya kurang. Jadi males gitu kayak, aduh udah gua nggak bisa acting, budgetnya kurang, mending kagak usah lah gitu. Bukannya dari awal kita harusnya dari susah dulu, lama-lama kan. Ya benar sih. Cuman maksudnya tuh malesnya kayak itu kan takes time ya, kayak makan waktu banget. Kayak syuting kan misalnya bisa seminggu syuting, terus kayak bayarannya nggak worth it. Ya benar. Terus kayak aku kan juga nggak pinter acting, dan aku juga passionnya bukan di acting, jadi kayak ditawarin kayak gitu ya jadi males gitu. Paling itu enak loh, awal-awal buat karir kita lebih tinggi loh. Iya sih. Acting. Tapi kalau sekarang mau fokus ke game dulu sih. Game dulu aja. Tapi emang nggak ada niatan buat belajar acting dulu gitu, karena udah banyak tawaran nih. Nggak banyak banget juga. Sekarang sih enggak sih. Sekarang lebih ke e-sport aja, karena e-sport menjanjikan juga sih. Oh, berarti masih suka di games ya? Kalau untuk gamers, game-game favorit itu apa? Game favorit sekarang ya karena kerjanya di Mobile Legends, jadi suka main Mobile Legends sih. Mobile Legends. Kalau main Mobile Legends itu kayak sebutannya ML ya? Iya. ML. Kadang ada orang negatif ML tuh apa gitu kan. Dulu awal gua nggak tahu ML, ternyata making in love kayak gitu-gitu kan. Kan gila parah tuh. Lu jago main gituan? Nggak jago juga sih. Maksudnya kayak kalau misalnya dianggap jago kayak pro player enggak. Tapi bisa main, ngerti main. Kapan-kapan kita main bareng ya? Ya boleh. Ntar kita downloadin, gue juga belum download. Oh belum download. Belum. Karena gue tipikal bukan main gitu, nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa sama sekali. Bisa. Gampang pasti ya? Pasti bisa. Nggak gampang juga sih, cuman pasti bisa semua orang. Gue sih pengen main, cuman kotak gue nggak cukup. Bohong. Karena gede banget kan GB-nya. Iya sih. Iya kan? Cuman kan bisa pakai wifi. Oh iya pakai wifi, tetangga nyolong ya. Tapi lu pernah nggak tawaran main game esport tuh ke luar negeri? Kalau sekarang belum sih. Belum. Tapi paling kayak pernah ditawarin nonton M4 apa M3 ya waktu itu. M3. Itu game tuh. Iya, tapi di Singapura, tapi cuman jadi itu kayak cuman jadi tim hura doang. Cheerleaders. Iya. Tapi jauh banget di Singapura, males. Ya tapi kan duitnya ada kan? Nggak dibayar, cuman kayak dapet invitation doang. Oh, nggak dibayar lu nggak datang? Nggak. Kalau dibayar lu datang? Nggak juga sih. Sebenarnya kalau nggak dibayar, tapi kalau di Indonesia gitu nggak apa-apa. Cuman kan itu di Singapura kayak aku harus bayar lagi gitu-gitu. Ribet sih. Oke nih, itu kan nggak dibayar. Gue bakal bayar lu. Gue kan buka soto Bogor Bang Sapri. Gue udah rencana nih kan. Gue rencana tuh pengen ngadain kompetisi ML di soto gue. Oh sumpah? Serius, gue mau ngadain kan biar rame. Lu mau nggak jadi cheerleader di situ? Kan gue bayar berapa budget lu? Gitu. Cheerleader apa yang kayak semangatin teman-teman yang pada ikut kompetisi? Oh ya, boleh. Serius, boleh. Kan deket tuh kita. Di mana sih? Di Cipulir 1. Cipulir, oh tahu. Tahu kan? Tahu. Oh di situ. Nanti datang ya. Oke. Budget berapa budget? Ya nggak tahu, itu mah nanti lah. Nanti. Biar tahu rate-nya dulu. Takutnya gue nggak sanggup juga kan ngomong doang. Lu suka olahraga ya? Gue lihat-lihat ya. Suka sih. Suka. Olahraga apa sih yang lu suka? Kalau workout biasanya paling kardio, terus kayak angkat beban, terus udah sih paling seputar itu aja. Kayak misalnya ya kalau workout tuh kardio aku lari dulu, treadmill dulu kan, treadmill misalnya 15 sampai 40 menit. Terus kalau udah treadmill biasanya aku angkat beban tuh bisa beda-beda, kayak misalnya lagi main kaki, atau misalnya lagi main punggung, lagi main lengan gitu sih, atau main perut gitu. Itu lu suka semua itu ya?
Suka suka. Gue kalau angkat beban ya, gue juga angkat beban, cuman beban masalah gue masih banyak, susah banget keangkat gitu, nggak hilang-hilang gitu kan. Beban hidup ya. Beban hidup gue parah, gila. Tapi lu suka kayak sepedaan? Enggak sih. Nggak suka? Enggak. Kakak suka sepedaan? Suka Oh. sepeda, cuman semenjak waktu corona kan saya sepeda tuh, pas corona udah hilang sepeda saya jual. Oh, Iya. iya sih. Karena dulu kebutuhan doang sih olahraga. Iya, Dulu benar. kebutuhan untuk nambah stamina buat corona hilang. Sekarang kebutuhan corona hilang nggak ada pemasukan kayak jual. Iya. Kalau Aduh, sepedaan kurang suka sih. sepeda kurang suka. Kurang Tapi suka. kenapa kok jarang diposting sih Apa? di Instagram, jarang diposting? Jangan diposting apa? Ya kayak contohnya dia video lu lagi workout kan enak tuh. Oh, apa-apa sih, karena kalau lagi workout ya fokusnya workout. Oh iya. Heeh. Kalau ngonten Heeh. nggak tahu sih, udah nggak kepikiran aja sih. Lu kan tubuhnya udah gol banget ya, udah bagus lah tubuh lu kan, udah enak banget dilihat. Eh, ada nggak sih kalau lagi olahraga di jalan, lu sering nggak digoda-godain sama laki-laki ya? Kalau lagi di gym Di gitu. jalan ya, di gym juga, di mana deh, di luar selain di Kalau di Instagram. jalan ya sering sih. Tapi kalau di gym kayaknya orang gym tuh fokus sendiri-sendiri deh. Kalau di gym, Iya, paling ngeliatin tapi nggak sampai yang kayak. kalau di jalan liar tuh, di jalan kayak di pinggir jalan, kayak lu lagi mau ke warung, Oh iya iya. ada aja. Godain sih, ada aja sih. Sering dipanggil juga, Anastasia gitu. Iya, Udah terkenal berarti sekarang ya. enggak juga sih, belum lah. Amin amin. Amin amin, mudah-mudahan ya. Lu termasuk perempuan bucin gak sih? Bucin. Bucin lah. Seperti apa bucin lu? Bucin kayak seneng aja gitu pacaran ya gak sih, seru gitu. Sebenarnya kayak gimana sih kalau Seru pacaran? kayak kalau gabut pacaran, terus kayak kalau nongkrong sama teman ngajak pacar juga gitu. Oh, tapi gue boleh minta maaf gak nih sebelumnya? Pacaran sama pacar-pacar lu sejauh mana sih? Oh ya itu privasi aja sih. Oh privasi ya. Pokoknya Ya usia ya normal aja kok. normal aja ya, 18 plus dah ya. Enggak lah, enggak. Enggak juga. Berarti normal-normal aja ya. Normal aja. Iya, kadang kan dengan tubuh gol orang kadang ngiranya kita nih, wah ini orangnya. Tapi tempat pacaran lu lebih menarik di mana? Pacaran biasanya sama cowok lu tuh. Yang lebih suka apa, keramaian, apa di tempat kamar berdua atau di kosan temen? Ya macem-macem sih. Maksudnya tempatnya ya macem-macem. Nggak Tapi lu satu pernah tempat. pacaran di kosan temen? Di kosan temen kagak sih. Di Kos kamar? temen gak ada yang ngekos. Nggak ada yang ngekos. Di Nggak ada yang apart, ngekos. apart Enggak. Paling kalau sekarang sih lagi demennya nge-gym sih. Nge-gym nge-gym bareng. sama pacar. Iya, kalau sekarang lagi demennya nge-gym bareng. Nge-gym bareng. Soalnya kan pacar aku pekerjaannya juga olahraga gitu kan. Jadi nyambung gitu. Awal kenal pertama sama pacar lu berarti di tempat gym. Enggak. Jadi awal kenal sama dia tuh emang udah kenal dari lama. Tapi kenalnya tuh kayak sebatas tahu-tahuan doang. Tahu-tahuan doang. Ya kayak misalnya ini aku punya teman. Hah? Temenku punya teman. Nah, Iya. temennya itu cowok aku. Oh, yang sekarang jadi pacar ini. Jadi kayak misalnya nih, misalnya aku pernah nongkrong sama orang. Ah, Orang ini punya temannya itu dia. Jadi kayak cuma tahu-tahuan doang. awalnya tahu-tahuan doang. Tahu-tahuan doang. Nah, Ya kayak follow-followan doang, tahu-tahuan doang. Tiba-tiba yang mulai siapa tuh? Yang mulai untuk deketin dia atau lu? Ya dia sih. Dia. Dialah. Lewat aplikasi apa tuh? Aplikasi enggak sih? Perkenalannya apa, dari tongkrongan? Oh, kan udah tahu-tahuan nih. Ah, Terus kayak kan aku abis itu pacaran kan sama orang. ah. Pas aku udah kenal dia. Jadi kayak pas kita kenal tuh cuman kayak nggak ada intensi buat PDKT. Nggak ada. Kayak cuman oh gue tahu dia tahu gue gitu doang. Oh, Nggak- tapi udah sejauh mana? Apa saling kenal sama orang tua? Udah saling kenal? Oh kalau sekarang iya udah saling kenal lah. Udah saling kenal. Udah pernah ke rumahnya itu? Iya udah pernah ketemu mamanya, dia udah pernah ketemu mama aku juga. Ada rencana buat nikah? Kalau sekarang sih maksudnya kayak masih jauh banget ya, masih muda juga. Oh iya. Cuman ya kalau misalnya kalau nanti udah mapan, terus kalau misalnya emang dijodohkan ya nikah aja nggak apa-apa. Tapi dia pengusaha apa gimana kerjaan pacar? Dia sekarang jadi atlet basket sih. Atlet. Uh-uh. Di Indonesia PBSI berarti? Dia IBL. Iya IBL. PBSI ya, Persatuan Basket. Oh, berarti tinggi juga pasti ya. Iya tinggi sih. Karena kan kamu nih lu kan nih body tinggi nih kan, bagus lah gol lah. Seharusnya lu kan harusnya koleksi gitu kan. Karena
Kalau cewek cantik biasa tuh nyari cowok nih Koleksi gimana maksudnya kayak cowok ganteng di iya koleksi? di koleksi pacar lu Agak lah banyak. ngapain aja. Males banget gue. Enggak maksudnya kayak koleksi gini loh. Buat ngobrol sama orang aja tuh membuang energi yang banyak gitu loh. Wih, Untuk PDKT sama orang nih kayak benar. kan berarti kayak aku harus make effort dong kayak anjing nanti sore gue harus ketemu dia nih. Gue mesti dandan, gue mesti bla bla bla. Ngapain koleksi cowok? Ketemu satu cowok aja males banget. Iya bener karena sibuk lu ya. Iya, maksudnya udah capek kerja gitu. Jadi kayak kalau misalnya gue harus ngoleksi cowok-cowok ganteng nih, misalnya kayak dia ganteng, dia deketin gue mau jalan sama dia. Nanti besok gue jalan sama yang mana? Kayak udah kebuang gitu loh energinya. Jadi kayak udahlah satu aja. Berarti cantik setia. Gua aja jelek sombong. Gua nih jujur, gua tuh punya pacar tuh gua selalu koleksi. Oh, tapi kayaknya kalau cowok emang cenderung Nah, kayak gitu ya. selingkuh. Terus gue eliminasi, baru gue resepsi. Oh. Gitu. Gue jadi gue pilih-pilih dulu gitu Oh. mana yang baik. Tapi kan emang cowok tuh lebih ke makhluk visual gak sih? Bener. Iya, Benar. kalau cewek kan dia tuh main perasaan jadi nggak sepenuhnya visual juga. Kayak walaupun visual menurut aku ya kalau misalnya cewek bilang suka cowok ganteng ya emang sih ada benernya mungkin dia suka cowok ganteng tapi kalau misalnya dia udah suka sama cowok yang gak gitu ganteng tetap aja pasti dia milihnya yang dia suka karena dia main perasaan gak sih. Bener, nyaman juga pasti kan. Iya Berarti udah nyaman sama pacar lu sekarang ya. udah sih. Nah kesibukan lu nih apa nih sekarang? Kalau sekarang lagi sibuk ngonten game terus kayak streaming Ya. terus ya paling kayak lagi fokus ke YouTube sih. Ke YouTube. Karena kan aku udah punya platform TikTok, udah jalan, IG udah jalan, jadi tinggal YouTube dong. Jadi kayak fokus ngebangun YouTube sih sekarang. Oh kenapa? Gue juga gue juga lihat kenapa nih lu ya. Kok lu berani ngambil produk endorse tuh kondom gitu? Kondom nggak pernah. Mana di Instagram ada ya? Itu tisu magic. Oh ya tisu magic maksud gua. Lu ambil itu? Ambil. Hah? Ambil. Itu kan buat cowok. Ya emang kan cuman promosiin, gak ada salahnya dong. Tapi lu dapat barang itu produk. Nggak dapet. Cuman jadi kayak itu tuh kalau kayak gitu, itu tuh kita kosongin 1 hari full dari pagi sampai malam buat shoot konten buat stok 6 bulan. Oh buat stok 6 bulan. Iya. Posting terus nanti. Jadi ya kalau misalnya ditanya dapat produk apa enggak, kalau mau minta ya pasti dikasih. Pasti dikasih. Cuman ya buat apaan? Tapi pernah kali cowok lu minta boleh tuh yang? Enggak lah. Hah? Enggak pernah lah. Ah masa nggak pernah? Enggak pernah, sumpah. Itu kan buat kuat tau. Enggak. Jadi kita main semakin lama lu. Enggak pernah. Lu lebih suka lama atau sebentar? Apaan? Main misalnya lu main sepeda kemana gitu. Enggak suka. Enggak tahu lah apa sebenarnya. Nah, lu kuliah apa? Apa sekolah apa gimana sekarang? Sebenarnya masih kuliah sih. Masih kuliah sekarang? Cuman udah berhenti. Masih kuliah tapi udah berhenti. Harusnya masih kuliah, tapi udah berhenti. Masih kuliah tapi udah berhenti. Iya. S1. Iya. Jurusan apa tuh? International Business and Management. Itu tuh kenapa lu bisa berhenti? Kan enak kuliah. Makin pinter gitu kan. Lu juga gak kalah karena lu nanti. Karena gini loh, karena kayak kan sekarang lagi sibuk-sibuknya kerja nih. Benar. Mumpung lagi maksudnya kan kayak gini kan kita nggak tahu ya sampai kapan. Jadi ngumpung lagi banyak ya mending difokusin satu dulu. Oh jadi lu udah tahu duit nih. Ya dan menurut aku kan kerja kayak gini kan nggak mungkin selamanya juga lah. Bener, entertain kan. Iya jadi kayak ya udah ngumpung lagi banyak difokusin dulu. Nanti kalau misalnya mau lanjut kuliah tinggal lanjut. Oh masih bisa ya. Iya karena kan kuliah bisa sampai umur berapa aja. Sampai tua juga masih bisa. Ilmu sampai tua apa kapan aja Bener. bisa. Udah berapa lama tuh lu berhenti kuliah? 2 tahun kali. 2 Udah tahun? berhenti 2 tahun apa setahun gitu. Oh masih bisa emang nerusin? Oh emang gak mau nerusinnya nanti aja. Maksudnya ulang dari awal lagi. Oh. Zaman sekolah nih lu ya, SMP, SMA atau kuliah kemarin, lu sering gak sih dibully sama teman-teman lu dengan body lu seperti ini yang maaf ya yang gede gitu? Dibully sih, ya pasti sering dibully sih. Sering? Dibully. Kayak gimana bulinya? Ya diledekin terus, dibully kayak misalnya contoh dikatain cabe. Cabe kan enak kalau buat makan. Cabe itu apa? Cabe tuh kayak
cabe-cabean gitu. Oh, cewek-cewek cabean yang kalau gocri ya, gocengan bertiga gitu ya. Ya yang kayak gitu lah, cabe-cabean. Kayak Oh, mereka ngatain cabe-cabean. Padahal gak ngapa-ngapain. Kayaknya gara-gara misalnya nih, oh, kalau dulu tuh dramanya pas sekolah iya. misalnya oh pak ini pak sampai kuliah juga terjadi. Gimana tuh? Jadi misalnya cowok dia ngechat aku Hmm? atau cowok dia follow aku misalnya. Terus ceweknya nggak suka. Ya. Terus aku yang dikatain. Oh, lu sebagai ini ya apa ngelebut pacar orang. Iya padahal kagak gue ladenin juga. Oh, Jadi kayak menurut aku gara-gara dia bingung mau ngatain apa. Kan kalau ngatain jelek gak bisa. benar. Ngatain badannya jelek gak bisa. Nggak bisa. Mau ngatain apa lagi? Ngatain cabe lah. Oh iya, ujungnya cabe ya. Iya mau ngatain apa lagi dia? Padahal lu nggak pernah nggak pernah Enggak. nganggepin tuh ya. Kagak suka. Maksudnya kayak kagak demen juga sama cowok dia. Tapi kan ada tuh kayak di film-film porno ya kan, di SS Ewanda tuh ada tuh namanya guru main nama murid. Pernah nggak guru-guru lu tuh ngegodain lu? Oh pernah. Guru ngodain lu? Iya. Serius? Iya pernah. Sering yang nggak bener gitu, nakal maaf. Lu nggak usah bayar sekolah lah, tapi gini-gini gitu. Kayak misalnya nih, dulu pernah pas lagi sekolah, Hmm. itu tuh SMP apa SMA ya? Oh itu SMP, SMP, SMP kelas 9. berarti kelas 3. Ya, jadi kan roknya tuh dulu kayak agak sepan gitu kan. Ah, Nah, kalau misalnya duduk, kalau pakai rok kan pasti keangkat dong. bener. Nah, terus guru aku tiba-tiba nyamperin aku, Terus? bilang kayak, itu kamu roknya turunin loh, kalau nggak nanti bapak liatin mulai, emang kamu mau? Nanti kalau bapak suka gimana gitu. Lu Terus digituin? iya, terus dia ngomong kalau bapak nafsu gimana? Terus gue langsung yang kayak what the fuck. Anjrit. Iya kayak Itu guru lu ya kan? guru. Tapi nggak sampai udah kamu uang bulan ini sampai Oh seterusnya enggak nyampe itu karena aku judesin gitu loh. Tapi bener muka lu emang judes loh, tapi asik loh sebenarnya. Maksudnya kayak gak tau ya, udah ilfil sendiri aja gitu. Jadi kayak udah lu jangan deket-deket gue dah gitu loh. Oh, sampai guru sampai godain lu kayak gitu nafsu ya? Iya, terus kayak pernah lagi kayak modus gitu. Kayak gimana tuh? Kayak misalnya aku lagi ngerjain nih kan, Ah. duduk kan. Dia kayak megang belakang tapi megang BH gitu. Iya, Iya, geli banget. megang BH lu. Terus kayak dulu tuh BH yang belakang loh yang deket punggung tahu, kan, iya. dia gini gitu kan. Terus kayak pernah juga kan aku liburan ke Bali. Mm-mm. Ke Bali atau kemana gitu. Pokoknya aku fotonya tuh nggak seksi, pakai celana pendek doang. Celana pendek sama baju kaos gitu. Terus pas aku ke ruang guru, aku dipanggil ke ruang guru. Ah. Kayak, ini kamu foto seksi banget sih. Dadanya sampai mencuat gitu-gitu. Sampai kelihatan dia bilang. Iya, terus gue kayak what the fuck, apaan sih? Maksudnya lu sampai nge-stalk akun IG gue gitu. Seorang guru juga kayak gitu juga Iya, ada seorang ya. guru. Apalagi gue yang gak berpendidikan lah ibaratnya ya. Gue juga nafsu ya kan. Jujur aja gue juga nafsu. Wajar laki, maaf ya. Iya. Ya wajar laki. Laki kan emang diciptakan buat ada nafsunya juga gitu. Tapi wajar. maksudnya itu guru loh. Maksudnya kayak Iya. lu gak seharusnya ngomong kayak gitu ke murid Bener. lu. Dan murid tuh kan masih underage. Maksudnya masih di bawah umur lah kan, masih SMP kelas 9. Itu umur berapa berarti kelas 9? Kelas umur Belum 17? 17 tahun masih kan? Belum 17? Belum 17 ya? Belum. Berarti lu ada trauma gak sih kayak gitu sekolah makanya lu berhenti? Bukan trauma sih. Tapi lebih ke kayak, najis banget gitu. Anjing konyol ya. Ini geli banget anjir. Sampai tadi megang BH lu ya. Megang BH belakang ini loh, kayak dia giniin gitu. Kayak maksudnya Dirasain ya kan? sih. Kalau gue mau gak mungkin megang lu, paling gue tarik gue jepret getak. Itu kalau dulu SMP sering kayak gitu Ya ya. sering Ratu, kayak gitu gue. Gue juga pernah pengalaman, gue pegang tuh anak sekolah jeder, sampai dipanggil kepala sekolah gue. Pernah. Iya, maksudnya itu nggak boleh lah. Maksudnya kayak kalau sampai melakukan tindakan jangan sih. Iya. Ya mungkin salah satunya lu salah satu korban gue mungkin nanti kalau di sekolah kita bareng bisa jadi. Tapi emang dari SMP maaf ya sorry ya, udah gede gitu dari SMP. Ya namanya puber ada stage-nya lah pasti. Tapi ya emang udah udah begini. Dari dulu keturunan ibu, keturunan. Iya. Oh keturunan. Lu dengan pakaian maaf ya udah gede terus pakaiannya seksi, emang orang tua nggak ada yang komplain kayak gitu? Enggak sih.
Sebenarnya nggak komplain, cuman kayak gara-gara kalau misalnya dia lihat ngepost terus lihat komennya, komplainnya gara-gara komennya kayaknya. Oh, gara-gara komen. Awal tetap dikomplain gak sih? Awalnya gitu, awalnya. Di komplain gara-gara awalnya sebelum ngepost gitu. Iya. Enggak sih, karena bajunya biasa aja sebenarnya. Gue juga Cuman maksudnya kayak orang tua Ah. aku juga udah ngerti lah. Ini kan bajunya sebenarnya baju yang dipakai banyak orang. Cuman fitnya beda aja. Masa dia mau nyalain gua gara-gara badan gua? Kan nggak mungkin. Gue juga kan pernah dulu ngikutin lu juga kan dulu tuh di Instagram. Dulu kan pernah lu privat. Kenapa tiba-tiba sekarang lu buka tuh? Pernah apa? Di privat. Private. Iya. Hmm, Instagram dulu. gara-gara iseng aja sih. Gara-gara iseng. Uh-uh. Mungkin lebih bagus kali ya pas lu buka foto lu nggak privasi, orang pada nge-like lu banyak jadi terkenal gitu. Dulu Pas kan, iya nggak, awalnya tuh iseng, bener-bener iseng, kayak kan dulu Instagramnya di private kan. Terus pas di unprivate itu engagementnya bagus. naik. Jadi sampai sekarang lu buka aja tuh terus. Ya buka aja, ternyata dapet duit dari situ ya kenapa enggak. Tapi lu nggak insecure sama body lu nih dengan masa pertumbuhan lu udah seperti ini? Insecure lah. Insecure Maksudnya kayak kalau dulu pas sekolah tuh sampai kayak bajunya nggak dikecil-kecilin kan. Kalau dulu kan anak sekolah suka kecil-kecilin baju Iya. ya. Aku nggak malah kecil. digombrongin yuk. Iyalah, malah kayak pakai kaos dalamnya double. Malah zaman sekarang lu malah orang pengennya gede lu. Aduh, udah kalau udah dikasih semana ya syukurin aja. Tapi terserah sih, kan body goals orang beda-beda ya. Cuman maksudnya ya yang normal-normalnya juga bagus. Paling enak ikan betok, makanya dicocol sambel. Body kamu sangat montok, kalau jatuh pasti membel. Pasti membel ya kan? Orang gede gitu kan. Nah, lu di luar sekolah pernah nggak sih kayak dilecehin di luar sekolah gitu? Di luar sekolah kayak orang lewat sekelibatan nih, tukang gojek apa kayak misalnya orang lewat dah, kayak kita nggak dikenal megang lu. Lagi jalan, wah gede banget nih dipegang. Pernah nggak di jalan? Pernah sih. Dilecehkan pernah di jalan? Dilecehkan verbal sama fisik pernah. Kayak kalau verbal kayak catcall gitu-gitu kan. Kalau fisik misalnya kayak lagi di tempat rame dicolek pantatnya gitu. Pernah kayak gitu ngelakuin? Pernah lah. Pernah, terus kayak tapi kan kayak kalau lagi di tempat rame gitu pas kita lihat orangnya udah nggak tahu yang mana. Tapi di saat itu lu nangis gak atau gimana, marah di tempat Nggak itu? nangis, cuman kesel aja kayak apaan sih nih orang, kayak mau yang mana sih orangnya, terus nggak tahu yang mana. Rame udah pergi. Tapi lu suka zaman sekarang banyak orang yang suka ke klub-klub, lu masih suka kayak gitu, clubbing malam gitu? Kalau zaman-zamannya ke klub sih zaman-zaman pas masih sekolah sih. Justru sekarang udah nggak gitu sering. Udah karena sibuk kerja ya? Iya. Kalau dulu kan kalau sekolah tuh saking nekatnya tuh sampai kayak bikin fake ID. Oh iya. Kayak kartu mahasiswa palsu Iya. buat masuk. Buat masuk. Tapi jarang ditanyain sih. Sampai bikin kayak gitu lu ya? Tapi jarang ditanyain sih. Karena mungkin muka aku tua juga ya. Jadi kayak enggak, cantik kok. tua, maksudnya jadi Baby dandanannya face. tua. Jadi kayak mungkin kalau misalnya orang lihat mikirnya kayak udah nggak sekolah nih orang, jadi masuk aja nggak usah dicek. Gitu. Tapi jaga-jaga bikin aja. Ini kembali lagi ke game ya, game e-sport. Sebenarnya tuh lu buat apa sih? Buat nyari uang atau emang buat fashion sih? Kalau game e-sport. Karena gini loh, menariknya e-sport tuh sekarang tuh e-sport tuh lagi booming banget kan ya. Benar. Jadi kayak bener-bener salah satu hal yang menjanjikan banget karena bayarannya gede juga e-sport kan. Gede. Karena kan lagi booming banget, kayak Benar. banyak sponsor masuk kan. Kayak misalnya kalau kita datang ke suatu event aja tuh kayak dibayar banyak kan. Gara-gara emang sponsor e-sport ini tuh banyak. Banyak di luar negeri juga ada kan. Kayak lagi booming soalnya kan. Benar. Jadi Berarti, kayak cari duit juga, cari pengalaman juga. berarti utamanya duit bukan fashion kan? Duit lah. Duit, benar. Kalau game e-sport itu emang dibutuhkan emang yang body kayak lu ya? Enggak Kebanyakan juga sih. lebih lakunya gitu. Ya kayaknya kalau e-sport ya yang cakep-cakep aja, yang kayak misalnya imut-imut. Bener. Kan biasa kan banyak bocah-bocah kan. Tapi karena sekarang pas market e-sport tuh udah nyampur, ada orang gede juga. Jadi kayak yang cantik-cantik misalnya, yang kayak biasanya gitu sih. Biasanya tuh kalau talent e-sport tuh ngambil dari TikToker atau enggak Instagram. Jadi kayak mereka mungkin riset dulu kayak ini cocok nih kayak mukanya buat e-sport, terus di konten. Gue cocok gak menurut lu? Ya cocok aja. Amit-amit ya?
Enggak dong. Kalau buat game e-sport siapa yang favorit lu? Game e-sport timnya atau player? Playernya, player dan tim deh. Player dulu siapa? Kalau player lagi suka ngikutin, kalau player sih sebenarnya sukanya RRQ Lemon kali ya. Oh iya Lemon. Soalnya dia kayak humble gitu. Sama siapapun. Ya dia kayak low key tapi dia jago gitu. Oh. Terus kalau tim, suka tim RRQ sih. Tim apa? RRQ. REQ. Tapi karena sekarang di GPX jadi suka GPX aja deh. Iya, Kerjanya kan di dia sama GPX dia kan. Iya, mau nggak mau ya kan. Tapi GPX juga bagus guys. Nah, kalau lu ada nggak rencana nikah tuh di umur berapa? Lu kan masih muda nih 20 tahun. Kalau buat nikah sih sebenarnya nggak ada target harus nikah umur berapa ya. Kalau misalnya sesiapnya aja. Sesiapnya aja. Tapi kalau bisa ya mungkin umur 25-an kali ya. Aku nggak mau nikah terlalu muda juga. Jadi kalau udah siap ya nikah. Nikah sesiapnya aja gitu. Sesiapnya Kalau seandainya lu belum 25 tahun ya kan, tapi calon lu udah ngajakin nikah, lu terima? Tergantung. Udah siap belum? Maksudnya udah siap dalam faktor, misalnya dalam faktor ekonomi, dalam faktor apa, banyak. Nah, next project lu apa nih setelah game e-sport ini? Next project pertama kan lagi ngembangin YouTube kan. Jadi kayak lagi review konten, terus sama lagi nyoba itu sih. Mau nyoba jadi pro player sih sebenarnya. Top player? Pro player ya. Pro player. Kalau main pro player itu ada nggak sih cara belajarnya, tuh cara taktiknya ada nggak sih belajar kayak gitu? Biar bisa ada jadi sih harusnya ya. pro. Kan mereka latihan sehari aja bisa 12 jam soalnya. 12 jam. Terus cita-cita ke depan lu kayak gimana? Mau jadi apa? Itu mau jadi pro player. Mau jadi pro, cita-cita lu? Mau nyoba kayak seru aja gitu. Tapi masih jauh sih kayaknya, karena kan kalau jadi pro player harus jago banget ya. Harus jago banget ya. Orang kan dulu ada tuh, tapi beda dong semenjak lu masih kecil sampai sekarang dewasa. Pasti kan dulu masih kecil nih tanya ke sekolah, cita-cita lu jadi apa? Pasti jadi dokter. Nah sekarang lu maunya jadi top player. Kalau dulu waktu kecil jadi apa pengennya? Kalau dulu pas masih kecil mah pengen jadi astronot, dokter, Ya, yang kayak cita-cita gitu bocil gitu loh ya. Karena pas perkembangan hidup kita nggak tahu kan. Iya ternyata kalau mau jadi kayak gitu tuh susah. Gitu. Terus lu punya relasi nggak sama Not? Kan sama gamers. Not RRQ. Yes. Tahu sih Not, maksudnya pernah ketemu, cuman nggak pernah yang ngobrol gitu sih. Oh tahu ya? Tahu tapi pernah ketemu. Terus sama gamers lain? Oh ada lah, kan kerjanya di bidang game. Oke Natasha nih, mudah-mudahan nih cita-cita lu kan bisa tercapai jadi game pro ya. Amin. Kalau udah terkenal jangan sombong. Oh enggak dong. Tapi sering-sering mainnya ke YouTube Yes I Can ya. Siap. Pasti nih. Ya undang lagi aja ntar. Bener mau? Iya nggak apa-apa. Nanti tunggu pas udah jadi pro player kan. Oke siap pro player. Gue doain mudah-mudahan cepet ya. Nah, jadi buat sahabat Yes I Can tuh lihat Natasha jangan lihat dari luarnya aja. Kita nggak boleh ngejudge orang dari luarnya aja. Benar. Ternyata Natasha ini orangnya sangat baik, humble juga dan nggak seburuk yang kita lihat lah gitu. Pokoknya buat sahabat Yes I Can dimanapun Anda berada, jangan lupa pokoknya komen, like, and Subscribe. Dadah. Bye.